bersama Bu Rika. Nah, kita sekarang sedang ada di halaman sekolah. Kita akan bermain-main dan juga belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu kita pindah ke kelas dulu yuk. Nah, sudah di kelas. Tapi kok gelap ya? Kita nyalain dulu ya lampunya. Nah, sudah terang. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Bulika mau cerita sedikit nih. Jadi kita sekarang itu masih dalam masa darurat COVID-19. Kalian masih ingat kan? Jadi semester yang lalu kita juga belajarnya melalui daring alias online. Nah, untuk saat ini kita juga masih harus belajar melalui online karena si virus corona ini masih berkeliaran di sekitar kita. Jadi kalian jangan lupa menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan. Siapa lagi? Ya betul, memakai masker dan juga yang terakhir menjaga jarak. Oke, pintar sekali. Tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks puisi yang ada di belakang ini. Sudah? Apa itu judulnya? Ya, betul sekali. Teks puisi di ini adalah judulnya Kupu-Kupu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Penulisan teks puisi itu ada huruf besarnya dan ada huruf kecilnya. Nah, di dalam teks ini manakah yang merupakan huruf besar? Coba dicari dulu. Ya, pintar sekali. Jadi, penggunaan huruf besar pada teks puisi di sini adalah di awal kalimat, yaitu di paling depan. Jadi cuma satu huruf aja ya yang besar, kemudian yang belakangnya memakai huruf kecil. Selain berada di awal kalimat, huruf besar juga biasanya ada di ini, di sini, dan juga di sini. Selanjutnya, apakah kalian punya alat ini di rumah? Pasti punya kan? Ya, alat ini dinamakan dengan penggaris. Nah, apakah fungsi dari penggaris? Pintar sekali. Jadi penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda. Biasanya satuan yang digunakan pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter biasanya disingkat dengan cm. Pintar sekali. Kemudian selain penggaris, ada beberapa alat lagi yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Alat ini dinamakan dengan meteran roll. Jadi meteran roll itu biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lebih besar. Contohnya seperti pintu, kayu, jendela, tembok, dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah meteran pita. Jadi meteran pita itu biasanya digunakan untuk mengukur kain, mengukur baju seperti ini bisa menggunakan meteran pita. Kalau menggunakan penggaris kan masih kecil-kecil kan penggarisnya, jadi perlu alat yang lebih panjang, biasanya digunakan meteran pita. Satu lagi alat yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang adalah meteran tanah. Jadi biasanya digunakan untuk mengukur luas tanah, panjangnya dan juga lebarnya sebuah bidang tanah. Kayak mendengar suatu suara ya. Suara apa ya itu? Coba kalian dengar. Ternyata Bulika dapat sebuah bunga. Bunga apakah ini? Tara. Jadi ini adalah bunga mawar. Sekarang coba kalian perhatikan. Bunga mawar. Bagaimana bentuknya? Ya, pintar sekali. Bentuknya dia mekar ke atas. Nah, hari ini kalian bisa belajar
tentang gerak bunga mawar. Apakah bunga mawar bisa bergerak? Jadi kita menirukan gerak bunga mawar. Yang pertama, gerakannya adalah kalian bisa mengangkat tangan ke atas. Kemudian kalian juga bisa berputar-putar. Lalu turunkan lagi tangannya. Nah, ini adalah contoh gerak menirukan bunga mawar. Karena bunga mawar itu mekar dari bawah ke atas. Nah, jadi tangannya bisa diarahkan ke atas. Kalian pada hari ini yang pertama, kalian bisa mengukur panjang benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Jangan keluar-keluar rumah ya. Jadi benda-benda yang ada di rumah aja yang diukur. Bisa menggunakan meteran, bisa menggunakan menggaris, bisa menggunakan meteran pita, terserah yang ada di rumah. Yang kedua, kalian bisa melakukan gerakan menirukan bunga mawar seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kok mataharinya semakin gelap ya? Ini menandakan bahwa pertemuan kita pada hari ini harus segera diakhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terus menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.